Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi S. Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyedia barang jasa mendaftar pada paket tender yang sudah diumumkan oleh Pokja ULP atau Pokja Pemilihan. Nah, paket tender yang sudah diumumkan oleh Pokja Pemilihan akan tampil pada halaman beranda di LPSC. Kalau kita masuk ke LPSC, di sini ada menu beranda, kemudian kita klik di sini ada lihat semua tender ya, di bawahnya ada non tender, di atasnya ada tender. Sini ada satu paket yang sedang diumumkan. Jadi ini ada paket ini yang sedang diumumkan. Ini artinya ini paket masih kita penyedia dapat mendaftar. Jadi masih bisa mendaftar pada paket ini. Jadi kalau paket ini sudah tidak tampil di halaman lihat semua tender ini ya di kolom ini artinya penyedia tidak bisa mendaftar lagi. Jadi kalau masih tampil di sini, penyedia masih bisa mendaftar. Begitupun dengan yang non-tender di sini ada 2 paket, ada 3 paket. Ini artinya sedang diumumkan dan penyedia bisa mendaftar di paket ini. Lalu apa perbedaan antara tender dengan non-tender? Tender ini artinya dibuka untuk umum. Jadi kalau sudah diumumkan seperti ini artinya semua penyedia barang jasa itu dapat mendaftar di paket ini. Penyedia dari manapun dan juga uh, penyedia apapun bisa daftar. Misalnya ini pengadaan barang, walaupun dia tidak memenuhi syarat, tidak mempunyai izin usaha yang sesuai dengan paket ini, penyedia tersebut dapat mendaftar. Jadi siapapun bisa mendaftar, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dapat mendaftar pada paket ini. Ini disebut dengan tender. Sedangkan non-tender ini tidak semua penyedia dapat mendaftar. Jadi tidak dibuka secara umum, hanya penyedia yang terundang saja yang bisa mendaftar. Jadi ini perbedaan antara tender dengan non-tender. Kita lanjutkan, untuk mendaftar paket tender ini, kita harus login terlebih dahulu. Tapi sebelum login kita lihat dulu secara sekilas tentang paket tender ini. Jadi kita klik saja di nama paketnya ini. Maka akan muncul informasi tender di sini. Yang pertama kode tendernya, kemudian nama tendernya, lalu kode RUP atau rencana umum pengadaan. Kemudian ada nama paketnya di sini. Kemudian kita bisa download uraian singkat pekerjaan untuk lebih detail melihat pekerjaan ini pekerjaan apa, apakah pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultan, atau jasa lainnya. Kita tinggal download saja. Nanti kita buka dan baca di sini, ini ruang lingkup pekerjaannya apa. Kemudian kita bisa lihat tahap jadwalnya, tahap tender saat ini atau jadwalnya. Kita klik di sini, maka akan muncul 12 tahap proses tendernya. Kita lihat di sini ada yang hitam, yang tebal ya, bold ini tulisannya. Ada yang tidak bold atau tidak dihitamkan. Ini artinya yang hitam ini proses sudah atau sedang berlangsung. Sudah atau sedang berlangsung. Jadi saat ini posisi paket sudah diumumkan. Ini kita lihat tanggal 2 Juli sampai tanggal 6 Juli. Kalau kita lihat di sini ada tanggalnya sesuai ya. Hari ini tanggal 2 sampai tanggal 6 nanti diumumkan. Kemudian penyedia yang sudah mendaftar dapat mendownload dokumen pemilihan. Ini ya jadwal ini artinya posisi saat ini adalah download dokumen pemilihan. Dan hanya penyedia yang mendaftar saja yang bisa mendownload dokumen pemilihan. Jadi kalau tidak mendaftar, penyedia tidak bisa download dokumen pemilihan. Nah, di dokumen pemilihan inilah nanti semua aturan pengadaan, syarat-syarat detail, baik itu kualifikasi, administrasi penawaran, teknis penawaran, dan harga penawaran akan lebih detail pada dokumen pemilihan. Kemudian selanjutnya nanti ada pemberian penjelasan. Nah, pemberian penjelasan ini belum aktif. Artinya kita tidak bisa langsung masuk untuk melihat penjelasan atau memberikan penjelasan sebelum jadwalnya
berlangsung. Jadi ini saat ini jadwal saat ini adalah download dokumen pemilihan. Oke, kita tutup saja jadwalnya ini. Kemudian kita bisa lihat lagi kementerian, lembaga, dan perangkat daerahnya. Ini yang paket ini milik siapa, milik dinas mana, atau kementerian atau daerah. Kita bisa lihat di sini. Kemudian satuan kerjanya atau instansi pemerintahnya apa. Kemudian jenis pengadaannya apa. Di sini ada pengadaan barang ya. Metode pengadaannya dengan metode tender. Kemudian metode pasca kualifikasinya dengan pasca kualifikasi. Pasca kualifikasi artinya dokumen kualifikasi dievaluasi setelah dokumen penawaran. Dia ada kualifikasi perusahaan dan ada juga penawaran perusahaan. Jadi kalau pasca artinya dilakukan evaluasinya, kualifikasinya ini setelah penawaran dievaluasi. Kalau prakualifikasi itu dilakukan evaluasi kualifikasi terlebih dahulu, baru nanti dibuka atau dievaluasi penawarannya. Jadi dibalik. Kemudian dengan harga terendah, jadi siapa yang terendah harganya kan lulus. Kemudian sistem gugur memenuhi syarat. Jadi syarat-syarat yang diminta, syarat kualifikasi, administrasi, dan teknis tidak dinilai, tetapi hanya apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai gugur, kalau sesuai akan lulus gitu ya. Kemudian di sini ada informasi tahun, nilai paket, baik itu pagu maupun HPS. Kemudian ada jenis kontrak, ini lump sum, lokasi. Nah, yang paling penting adalah kita melihat syarat kualifikasi, baik kualifikasi administrasi, kemudian juga kualifikasi teknis. Ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya mempunyai izin usaha atau nomor induk berusaha dengan kode KBLI ini. Kemudian pajaknya juga valid. Kemudian juga menguasai tempat usaha atau punya tempat, baik itu milik sendiri atau sewa. Kemudian secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dengan kontrak yang dibuat dengan akte pendirian. Jadi memiliki akte, surat kuasa, di bawah yang diberi kuasa merupakan pegawai tetap, dan juga KTP pemilik atau pimpinan perusahaan. Kemudian menyetujui paket identitas, menyetujui surat peserta. Nah ini kualifikasi. Jadi kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis yang harus dilengkapi untuk memenangkan proses tendering. Tapi untuk melihat syarat-syarat penawaran apa saja, kita harus download dokumen pemilihan. Jadi di sini tidak ada download dokumen pemilihan. Download dokumen pemilihan dapat kita ambil ya, kita download apabila kita sudah mendaftar. Ya, kita belum login, jadi karena belum login kita juga belum bisa mendaftar. Oke, kita lihat lagi di sini tadi ya. Nah, kita bisa lihat peserta yang sudah mendaftar. Jadi hanya informasi tadi ya, kita belum login, kita bisa melihat informasi sekilas tentang paket ini. Jadi kita buka lagi, sekali lagi kita buka, akan muncul informasi tender di sini. Kita bisa lihat peserta yang sudah mendaftar. Nah, di sini kelihatan pesertanya baru 3 peserta atau penyedia barang jasa yang sudah mendaftar. Nah, di sini tidak diketahui nama perusahaannya, hanya peserta 1, peserta 2, peserta 3. Nah, ini memang sengaja dikunci supaya penyedianya tidak melakukan persekongkolan atau arisan atau konsensus, sehingga tidak bisa saling mempengaruhi karena tidak mengetahui penyedia yang mendaftar. Nanti penyedianya akan tampil nama penyedianya apabila sudah selesai mengirimkan dokumen penawaran, kemudian akan muncul nama-namanya di sini. Ya, jadi memang disengaja untuk lebih aman dalam proses tender. Oke, ini sudah kita lihat informasi tendernya. Kita dapat mendaftar pada paket tender ini dengan melakukan login ke sistem LPSC. Silakan klik tombol login, kemudian pilih penyedia, lalu masukkan user ID
penyedianya, lalu klik login, setelah itu masukkan user ID, lalu ketik kode keamanan yang ada di atas ini, sama persis huruf besar kecilnya ya, kemudian klik login. Setelah itu, kita bisa melihat di sini ya, ini paket-paket tender yang sudah kita ikuti. Nah, untuk melihat paket yang baru yang sudah diumumkan tadi, kita bisa pilih klik menu paket baru. Kita klik menu paket baru, di sini akan muncul di tender ya. Kita klik paket baru, kemudian tab tender, kita klik, lalu akan muncul nama paket yang sedang diumumkan dan kita belum mendaftar. Sekali lagi di menu paket baru. Untuk mendaftar, kita cukup buka nama paket ini, kemudian akan muncul informasi untuk pendaftaran paket. Ini informasi ini sama persis seperti informasi tender tadi yang di depan ya, yang sudah kita lihat. Jadi kalau kita mau lihat lagi silakan, jadwalnya kita buka di sini. Nah, ini kita kelihatan jadwalnya. Kemudian kita bisa download uraian singkat pekerjaan untuk melihat ruang lingkup pekerjaan apa saja. Kemudian kita bisa lihat lagi persyaratan kualifikasi seperti yang di depan tadi. Nah, di bawahnya ada fakta integritas yang harus kita setujui. Dengan menandatangani fakta integritas ini, artinya kita menyetujui tidak akan melakukan KKN, kemudian akan melaporkan kepada PA, KPA atau aktif bila mengetahui terjadi praktek KKN, kemudian mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional, kemudian apabila melanggar hal-hal yang di angka 1 dan 2, 3 di atas, bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ini salah satu syarat untuk mendaftar, harus menyetujui fakta integritas sekaligus ikut dalam tender. Jadi kita cukup klik di setuju dan ikut tender. Kemudian ada informasi apakah Anda yakin untuk mengikuti tender, kita klik OK untuk mendaftar pada paket tender tersebut. Nah, paket yang tadi kita ikuti, kita daftar, akan pindah di menu beranda. Jadi kalau tadi ada di paket baru, kita buka paket barunya sudah tidak ada, sudah kosong, artinya kita sudah mendaftar. Jadi kalau sudah pindah di menu beranda, paket ini sudah kita ikuti, kita sudah mendaftar, dan kita sudah bisa mendownload dokumen pemilihan. Kita buka saja di sini. Paketnya akan muncul informasi paket. Kita bisa lihat tahap tender saat ini, jadwalnya. Kemudian di sini ada dokumen pemilihan. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan informasi penting tentang pemilihan dengan metode tender ini. Apa saja yang harus kita siapkan untuk mengikuti tender ini. Yang pertama, kita bisa download dokumen pemilihannya secara lengkap dalam bentuk PDF. Kemudian kita lihat masa berlaku penawarannya. Di sini ada selama 20 hari. Ini minimal. Kita dapat memberikan masa berlaku penawaran di atas 20, minimal 20 sampai di atasnya. Masa berlaku penawaran ini maksudnya adalah penyedia yang mendaftar menawarkan harga itu menjamin bahwa harganya selama 20 hari itu tidak berubah. Jadi tidak boleh harganya naik. Ya. Jadi menjamin harganya tidak berubah sampai nanti penandatanganan kontrak apabila penyediaannya menang. Jadi untuk menjamin bahwa harganya tidak boleh dinaikkan atau berubah selama 20 hari. Kemudian persyaratan kualifikasi, ini kita bisa lihat izin usahanya, kemudian kode klasifikasi baku lapangan Indonesianya atau KBL ini kita bisa. Nah, apabila kita memenuhi semua persyaratan ini, syarat-syarat kualifikasi ini harus diinput di aplikasi Sikap, kemudian disinkronisasi atau ditarik datanya masuk ke LPSC, sehingga nanti pada saat upload dokumen penawaran, syarat-syarat kualifikasi ini kita kirim. Kemudian dokumen penawarannya, di sini ada 3 penawaran. Yang pertama administrasi, ada 2 hal yang
administrasi penawaran, yang pertama masa berlaku penawaran tadi harus kita isi, kemudian surat penawarannya harus ada. Nah, surat penawaran ini ada nanti di sistem secara otomatis. Jadi kita tidak perlu membuat secara manual. Yang kedua, ada penawaran teknis. Nah, penawaran teknis ini berupa spesifikasi barang yang ditawarkan. Di barang apa yang kita tawarkan, kita sebutkan spek kita. Nah, spek ini harus sesuai dengan spek yang ada di KAK. Jadi Bapak Ibu sebagai penyedia harus melihat kerangka acuan kerjanya. Di dalam ini ada spek teknis dan gambar. Nah, spek teknis yang kita tawarkan minimal sama atau tinggi atau lebih tinggi di atas spek yang ditawarkan. Ya, jadi spek yang diinginkan oleh pemerintah atau pembelinya apa, nah kita tawarkan harus sesuai spek. Kemudian ada rincian harga penawaran. Nah, ini nanti kita buatkan daftar kuantitas dan harganya dalam bentuk PDF ya. Jadi inilah dokumen penawaran yang harus kita lengkapi. Nah, ruang lingkup pekerjaan dan hal-hal lain yang penting dapat Ibu dapat dibaca, di-download di kerangka acuan kerja atau spek teknis dan gambar. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa juga melihat rancangan kontraknya. Nanti kalau sudah menang, misalnya apa saja pasal-pasal perjanjian untuk kontraknya, sehingga Bapak Ibu tidak kaget nanti apakah itu pasal denda, kemudian jaminan yang harus disiapkan, dan hal-hal lainnya. Silakan download di rancangan kontrak ini, bisa dipelajari. Kemudian nanti apa yang ditawarkan, berapa volumenya, barang apa yang akan kita tawarkan, kemudian satuannya apa, volume dan keterangan juga ada di sini. Inilah yang akan kita kirimkan nanti pada saat jadwalnya upload penawaran atau pengiriman penawaran. Oke, terus kita kembali ke halaman depan. Nah, dengan demikian kita sudah mendaftar di paket tender seperti ini. Tinggal kita menunggu jadwal berikutnya. Jadi kita belum bisa melanjutkan kalau tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, pemberian penjelasan ini, belum masuk jadwalnya. Jadi kita tunggu jadwal berikutnya untuk pemberian penjelasan dan juga nanti setelah itu upload dokumen penawaran. Nah, untuk pemberian penjelasan dan upload dokumen penawaran akan kita jelaskan pada tutorial berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.